Oke, friend, ketemu lagi dengan Pak Pres dari channel Tiket Masuk. Ya, yang punya tiket boleh masuk, yang nggak punya tiket boleh masuk juga, dan boleh nonton juga. Oke, channel ini tercipta sebagai perantara pelega rasa penasaran kalian. Dan kali ini Pak Pres bakal lanjut bahas alur cerita Snowpiercer. Nggak usah banyak kata pengantar, langsung aja kita geragas ya, friend ya. Oke, friend, kita lanjut lagi ya. Di episode kali ini dimulai dari curhatan Melanie ke temennya di gerbong depan tentang pertemuannya dengan Agimba. Kemudian pengumuman dari Melanie bahwa Miles diangkat menjadi pemagang dan dinaikkan ke bagian mesin. Namun Agimba tetap menyangka bahwa itu adalah perangkap si friend. Lalu, Melanie datang ke ruang drawer untuk menyelidiki kaburnya AA Gimbal. Tapi ada kejanggalan, yaitu hilangnya beberapa obat suspense. Dan tentu saja itu mengarah ke Terence. Terence langsung dibawa dan diinterogasi oleh Melanie dan diancam. Hingga akhirnya Terence membuat kesepakatan dengan Melanie bahwa dia akan membawa AA Gimbal ke Melanie. Di sisi lain, Gimbal akhirnya berpisah dengan Josie. Gimbal kayaknya emang udah jatuh cinta banget dah ke si Josie. Perpisahan itu terjadi karena Gimbal akan segera dijemput. Dan ternyata jemputannya adalah orang dari Mbak Katy Perry atau si Audrey. Kemudian adegan berlanjut ke Miles yang dijemput untuk pindah ke gerbong depan. Dia makan jeruk tapi malah jadi mual muntah, prank. Di tempat lain, Gray, komandan militer, ngajak Ruth buat ngedate. Kayaknya sih ini ada udang di balik batu ya, friend. Miles yang tadi mual muntah akhirnya dibawa ke puskesmas. Ternyata jeruk tadi adalah akal-akalan si Josie biar bisa ketemu si Miles dan memberitahu Miles bahwa revolusi akan segera terjadi. Oke. Ruth yang sudah jomblo 7 tahun akhirnya datang ke resto Jepang ngedate sama si Gray. Ternyata ngedate ini pun settingan Gray dan keluarga Folger untuk mengkudeta si Melanie. Di saat yang sama, Melanie menghampiri Sarah dan mengancam bayi hasil hubungannya dengan Gimbal agar si Sarah mau membocorkan info tentang Gimbal. Wow. Ternyata di gerbong kelas 3, Gimbal lagi rapat pemberontakan. And I found out something that deep down, I think you all already know. Sedangkan Melanie terus bergerak mencari Gimbal hingga ke gerbong ekor dan menangkap si Josie berdasarkan info yang diberikan oleh si Sarah. Josie dibawa ke ruang interogasi, sementara Till yang kayaknya udah mulai muak dengan ketidakadilan Melanie disuruh keluar. Melanie dan Josie pun saling mengancam di ruang tersebut, hingga akhirnya Melanie membekukan kelingking si Josie dan menghancurkannya. Ternyata memang Melanie juga manusia gitu, friend. Melanie gak tahan hingga muntah-muntah. Melihat Melanie lagi ke toilet, Till masuk ke ruangan. Lalu Josie menyampaikan pesan ke Till agar disampaikan ke AA Gimbal. Kemudian Ruth datang menghampiri Melanie. Kayaknya dia mau laporan soal rencana kudeta keluarga Folger. Tapi friend, si Melanie yang lagi kesal banget malah marahin si Ruth. Thank you. Dan saat masuk ruangan, tangan Josie udah beku yang akhirnya dia hancurkan sendiri untuk menghajar si Melanie. Tapi sayang, Josie gagal dan membeku di ruangan itu. Tiba-tiba Terence datang ke tempat Audrey. Dia hanya menyatakan ketidakberpihakannya. Dasar pecundang, friend. Till akhirnya datang menghampiri Gimbal menyampaikan kabar si Josie.
Sementara itu, Miles resmi menjadi penghuni gerbong depan. Oke, selamat Miles. Cerita berakhir dengan Neneng Borju yang mencari kepuasan dan surprise. Gimbal udah ada di dalam. Dan Gimbal menawarkan rahasia paling kotor dari kereta Snowpiercer. Wow, biji mana, friend? Makin seru kan ceritanya. Lanjut nih ya ke episode 8. Biggest little secret on the whole damn train. Oke, friend. Kita lanjut. Miles yang ada di gerbong depan mulai memainkan perannya. Di suatu malam dia ngasih kode ke Neneng Borju. Ternyata ini salah satu bagian dari kesepakatan antara Neneng Borju dengan Gimbal. Miles ngajak Neneng Borju ke ruangan Melanie yang disangka semua orang adalah tempat kediaman Mr. Wilford. Neneng Borju menyadari banyak hal dan sebelum dia pergi dia mengambil foto yang dipajang Melanie. These are his revolutions. Oke, Pren, nyambung ke gerbong kelas 3 nih, Pren. Gimbal mimpin rapat pemberontakan. with overwhelming strength on our turf. Di sisi lain, keluarga Folger melanjutkan rapat kudeta Melanie yang telah mengetahui kenyataan bahwa Melanie lah yang selama ini berkuasa di Snowpiercer. Wow! Dan nyuruh Ruth mengumpulkan orang-orang gerbong mewah. Sementara Miles sedang didiklat di gerbong depan oleh Melanie. Kemudian Melanie cabut karena ada panggilan di kelas 1. Yang ternyata orang-orang udah pada ngumpul, friend. Dan itu adalah saat dimana rencana keluarga Borju dijalankan. Mereka membeberkan bahwa mereka sudah mengetahui semuanya. Keadaan pun mulai kisruh ketika LG memperlihatkan foto anak Melanie yang dia curi di loker Melanie. Akhirnya semua tentara Snowpiercer ditarik ke kelas 1. Kini giliran Gimbal dan kawan-kawan menjalankan rencananya. Orang-orang di gerbong Air Corps pun mendapatkan pesan revolusi. Keadaan semakin menegangkan, friend. Orang gerbong ekor akhirnya bergerak dipandu oleh Audrey. Making a mistake? Ruth? It's a Balik lagi ke mistake. gerbong mewah, Melanie akhirnya ditangkap dan ditahan di ruang interogasi. Sementara itu, tentara Snowpiercer akhirnya datang ke gerbong depan. Where is Wilford? Ruth akhirnya mengetahui semuanya ketika datang ke ruang Mr. Wilford yang menjadi tempat kediaman Melanie. Ruth kayaknya kesal banget dah ke si Melanie. You, me, order. Oke, friend, balik lagi ke pasukan pemberontak. Ini udah dibagi-bagi, friend. Ada yang ke ruang listrik, ada yang ngelakuin hal lainnya. Sedangkan Gimbal yang dibawa Teal juga menjalankan perannya. Kemudian pintu gerbong ekor pun terbuka. Semua sudah siap untuk bergerak. Dan Gimbal pun woro-woro nyemangatin orang gerbong ekor. Exactly who it is that they locked up back here. Yes, we march to the end. Dan jargon pun berganti. Dari one tail menjadi one train. One train. One train. One train. One train. Audrey akhirnya sampai di ruang drawer sama si Murray untuk mengeluarkan Pike dan 2 orang lainnya dari laci pengawet. Ternyata ada petugas yang melaporkan kondisi terkini kereta ke aliansi keluarga Borju. The tunnels are the fastest access. Double time. Let's go. Sementara itu, Ruth menghampiri Melanie dan terlibat percekcokan emosional. Di gerbong 3, petugas yang dipimpin Om Gundul bersiap menghadang pasukan ekor. Negosiasi terjadi antara Om Gundul, Rosce, dan Gimbal Layton, dan berakhir dengan Om Gundul yang memberi jalan untuk pasukan pemberontak. Listen, now somebody is going to take over this train. Would you rather it be them or us? Third and the tail together. Kedua pihak pun sudah bersiap-siap membawa senjata. Tentara Snowpiercer versus pasukan pemberontak. Di gerbong kolong, tentara Snowpiercer disambut panah besi pasukan pemberontak.
sedangkan pertempuran utama terjadi di aula konser gerbong kelas 3 yang berhasil dimenangkan oleh pasukan pemberontak. Dan di gerbong kolong, pasukan pemberontak kehabisan amunisi. Di sini Big John jadi man of the match, mengorbankan dirinya. Pasukan memperoleh kemenangan, tapi banyak kehilangan. Who's next? Pike! Another piece of this. Sementara itu ternyata Pike, salah seorang pejuang gerbong ekor, telah membelot karena terbujuk oleh aliansi keluarga Borju. Dia disogok dengan kudapan-kudapan, Pren. Pike bilang dia akan membawa Layton ke mereka. Oke, Pren, cerita berakhir dengan kenyataan Agimba yang melihat keadaan banyak orang yang terluka. Yang ternyata perasaan Agimba adalah kelemahannya sendiri. Seperti apa lanjutan dari cerita ini? Oke, friend yang punya tiket masuk silahkan saksikan di episode berikutnya beberapa hari lagi. Adios, Jos Gandos, wassalam.